Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soli solihah yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan? Bertemu lagi bersama Ustaz Damhuri dalam pembelajaran tematik. Sebelum melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi, Allah mudahkan kita dalam pembelajaran kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Anak solih dan solihah, hari ini kita akan mempelajari materi pada subtema 2 pembelajaran 1. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, dari tujuan pembelajaran tersebut dapat kita ketahui bahwa materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang kerjasama dalam keberagaman, sudut, dan pola tarian lantai, tarian bungong jumpa. Kita masuk pada materi pembelajaran pertama, yakni pelajaran PPKN tentang kerjasama dalam keberagaman. Anak soli dan solihah semua, apakah anak-anak semua tahu apa itu kerjasama? Apa manfaat kerjasama? Bagaimana cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman? Anak soli dan solihah semua, kerjasama adalah mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya, anak-anak bekerja sama melakukan gotong royong. Artinya, anak-anak semua melakukan pekerjaan bersama-sama dalam gotong royong dengan tujuan membuat lingkungan menjadi bersih dan indah. Kemudian, apa manfaat dari sebuah kerjasama? Manfaatnya adalah 1. Munculnya semangat kesatuan dan persatuan dalam diri seseorang. 2. Mempererat ikatan bagi orang ataupun kelompok yang melakukan kegiatan. 3. Dengan melakukan hal bersama-sama, suatu kegiatan dapat menjadi lebih ringan. 4. Menyelesaikan suatu kegiatan dengan bersama-sama akan membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Itulah manfaat dari kerjasama. Kemudian, selanjutnya, bagaimana cara kita bekerja sama dalam keberagaman? Yang harus kita ketahui dahulu adalah apa itu keberagaman? Keberagaman adalah perbedaan yang ada dalam suatu kelompok. Misalnya, perbedaan suku, perbedaan budaya, dan perbedaan adat istiadat. Sehingga, agar kerjasama dapat terwujud dalam keberagaman adalah kita harus menjunjung sikap toleransi di antara kita, yaitu saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan. Untuk lebih jelasnya tentang kerjasama dalam keberagaman, silakan anak-anak semua membaca teks tulis di bukunya pada halaman 86 sampai 87 tentang tong sampah gotong royong. Itu untuk materi PPKN kita hari ini. Selanjutnya, kita masuk pada pembelajaran matematika dengan materi tentang sudut. Sudut dilambangkan dengan, silakan Ananda semua perhatikan gambar yang muncul. Jadi, sudut dilambangkan dengan lambang tersebut. Dan satuan sudut adalah derajat. Sebelum memasuki materi tentang sudut,
Mari kita perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut dapat kita ketahui ada dua macam sudut yang digambarkan oleh atap rumah. Gambar atas menunjukkan sudut lancip dan gambar bawah menunjukkan sudut tumpul. Lalu, dari gambar tersebut dapatkah Ananda semua membedakan antara sudut lancip dan sudut tumpul? Anak solih dan solihah semua, sudut dibagi ke dalam 3 macam, yaitu sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Dari gambar masing-masing sudut tersebut dapat terlihat perbedaan masing-masing. Ya. Sudut siku-siku adalah sudut yang nilainya 90 derajat. Jadi, sudut siku-siku itu nilainya pas 90 derajat, tidak kurang, tidak lebih. Sudut lancip adalah sudut yang nilainya lebih kecil dari 90 derajat. Jadi kalau ada sudut yang nilai sudutnya itu lebih kecil dari 90 derajat, maka dia dinamakan sebagai sudut lancip. Kemudian yang ketiga, sudut tumpul, yaitu sudut yang nilainya lebih besar dari 90 derajat. Untuk mengukur besar sebuah sudut, kita menggunakan sebuah alat yang bernama busur. Busur adalah alat ukur sudut berbentuk setengah lingkaran dengan nilai 0 sampai 180 derajat. Untuk mengetahui cara menggunakan busur untuk mengukur sudut, marilah kita lihat video berikut ini. Gunakan busur derajat. Untuk mengukur besar sudut, biasanya digunakan busur derajat. Berikut contoh busur derajat. Pada busur derajat, terdapat angka-angka yang menunjukkan skala ukuran dari busur tersebut. Jika hasil pengukuran sudut menunjukkan angka 30, berarti besar sudut yang diukur adalah 30 derajat. Ditulis dengan 30 derajat. Cara mengukur besar sudut menggunakan busur derajat. Langkah-langkahnya. Langkah pertama, letakkan titik pusat busur tepat berimpit dengan titik sudut yang diukur. Langkah kedua, impitkan kaki sudut yang akan diukur dengan angka 0. Langkah ketiga, perhatikan angka yang ditunjuk oleh kaki sudut lainnya. Angka tersebut merupakan besar sudut yang diukur. Perhatikan, pada gambar ini kita lihat angka yang ditunjuk oleh kaki sudut lainnya adalah 50 lebih 1, 2, 3. Berarti 53 derajat. Besar sudut ABC tersebut adalah 53 derajat. Selanjutnya. Baik, anak-anak semua, semoga dari video yang tadi kita tonton, anak-anak bisa memahami cara mengukur sebuah sudut menggunakan busur derajat, ya. Nah, anak solih solihah semua, selanjutnya kita akan memasuki materi ketiga tentang pola tarian bungong jumpa. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak semua sudah mempelajari tarian bungong jumpa dalam posisi berdiri dan posisi duduk. Untuk mengingat gerakan-gerakan dalam tarian bungong jumpa, mari kita lihat video berikut ini.
Boleh dikasih tepuk tangan sekali lagi buat anak-anak kita. Ya. Baiklah anak solih dan soliha, setelah mengetahui gerakan-gerakan dalam tarian Bungong Jumpa, sekarang kita akan mempelajari pola formasi tarian Bungong Jumpa. Dalam buku anak-anak itu ada pada halaman 97 sampai 98. Ada 4 pola formasi yang dapat dilakukan saat melakukan tarian Bungong Jumpa, yaitu 1. Pola horizontal. Dalam pola ini, semua penari berada dalam satu garis lurus horizontal. 2. Pola V. Dalam pola ini, semua penari membentuk huruf V seperti pada gambar. 3. Pola O. Dalam pola ini, semua penari menari dalam pola formasi berbentuk huruf O. Dan yang terakhir adalah 4. Pola zigzag. Dalam pola ini, semua penari membentuk pola zigzag saat melakukan tarian seperti pada gambar. Anak-anak semua dapat memilih pola formasi manapun dari keempat pola yang sudah disebutkan saat melakukan tarian Bungong Jumpa. Anak solih dan solihah semua, demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa membantu anak-anak semua dalam kegiatan pembelajaran di rumah. Adapun materi kita pada pertemuan selanjutnya adalah mengenai gerak dasar lokomotor, bagian-bagian indera telinga, serta gagasan pokok dan gagasan pendukung. Baiklah anak solih dan solihah semua, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhiri sampai di sini. Ustaz mohon maaf kalau ada salah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.